Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wattabi'ina lahum bisidqin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya cintai segenap keluarga besar dari Rehlata, mulai dari pimpinannya Gus Ito Athaillah, Ustadz Robi, Ustadz Ismail, beserta para asatidzah yang lain yang hadir pada webinar kali ini, para peserta, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmatnya serta anugerahnya kepada kita semua, hingga pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa bersilaturahim melalui media ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada keluarga besar dari Rehlata yang telah berkenan untuk mengundang kami di sini berbicara tentang belajar di Tarim, bercerita tentang apa yang pernah kami lakukan, yang mudah-mudahan menjadi sebuah sumbangan bagi kami di dalam menyebarkan ilmu syariatil gharra, di dalam menyebarkan syiar dan dakwah di negeri, di bumi Nusantara ini. Para peserta sekalian, berbicara tentang Tarim, karena memang para pelajar itu kebanyakan terkonsentrasi di Tarim, pada khususnya kemudian di beberapa wilayah yang ada di Provinsi Hadramut. Tarim itu merupakan sebuah kota kecil yang berada di Provinsi Hadramut di negara Yaman. Kita dengar tadi tentang keutamaan Yaman yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik fi Syamina wa Yamanina. Doa daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis juga dikatakan, atakum ahlul Yaman, hum arqu afidatan wa alyanu qalban. Al-hikmah yamaniyah wal fiqh yamani. Akan datang kepada kalian para penduduk Yaman. Mereka adalah orang yang memiliki hati yang lembut, yang memiliki jiwa yang santun, memiliki hikmah. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga banyak para ulama yang mengarang tentang fadail al-Yaman wa ahlu. Di antaranya Al-Imam Murtada Az-Zabidi, Syarihul Ihya, Sahibul Qamus. Dan banyak lagi. Nah, secara khusus Hadramut itu merupakan negeri yang diisyaratkan di dalam Al-Quran dengan istilah Al-Ahqaf. Ya. Ini kita pernah mendengar tentang Jami'ah Al-Ahqaf, itu berasal dari nama daripada Hadramut. Jadi nama lain daripada Hadramut itu adalah Al-Ahqaf. Wadhkur akha 'adin, kata Allah, id andara qaumahu bil ahqaf. Ingatlah saudara daripada kaum Ad. Maksudnya adalah nabi yang diutus kepada kaum Ad tatkala mereka berdakwah di Wadi Ahqaf. Makanya nanti di Hadramut itu ada beberapa situs dan peninggalan para nabi. Di situ juga ada beberapa nabi yang diyakinin oleh masyarakat Hadramut dikubur di situ. Di antaranya yang paling terkenal adalah kuburan Nabi Allah Hud alaihissalam, ada kuburan
Nabi Saleh, ada Nabi Hadun, disebutnya Hadun bin Hud, dan beberapa tempat yang lain. Terus di situ juga masih ada negeri yang masih berkaitan dengan Al-Quran, misalnya Thamud, itu di Hadramut, sebuah kampung disebut dengan kampung Thamud. Kita pernah mendengar tentang kaum Ad dan kaum Thamud. Itu di Hadramut secara umum. Nah, berkaitan tentang tarim secara khusus, ini pernah ada di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka banyak orang-orang yang murtad. Di antara mereka ada yang mani'uz zakah, yang tidak mau membayar zakat. Artinya keluar daripada Islam, padahal tadinya mereka sudah memeluk agama Islam. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengutus salah seorang sahabat yang memimpin pasukan untuk memerangi orang-orang yang murtad itu. Sampailah mereka ke Hadramut, ke Yaman. Ternyata banyak juga yang murtad, kecuali yang ada di Tarim. Mereka yang ada di Tarim, ternyata mereka masih setia dengan keimanan mereka, ajaran-ajaran Islam masih dilakukan. Sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda senang kepada penduduk Tarim dan beliau mendoakan Tarim secara khusus. Di antara doa yang beliau sampaikan, ayyubarik fima iha, Allah memberkahi di airnya. Subhanallah, itu Hadramut atau Tarim secara khusus itu tempatnya tandus, padang pasir, tapi belum pernah kekurangan air. Terutama ketika saat-saat modern ini sudah ada bor, sumur bor, ada mesin-mesin, itu sekarang gampang untuk mendapatkan air. Padahal di padang pasir yang kering kerontang, panas. Itu di Tarim berkah daripada doa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Kemudian di antara doa lagi adalah makmur sampai hari kiamat. Dan doa yang ketiga adalah ditumbuhkannya kaum salihin sebagaimana bumi menumbuhkan pepohonan. Subhanallah, dari masa itu hingga saat ini banyak kaum salihin yang ada di kota Tarim, baik dari kalangan habaib ataupun para masyayikh, yang mereka semua menjaga tradisi keislaman yang sama dengan kita. Mereka adalah pemeluk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam akidah mereka adalah pengikut Asy'ariyah. Kemudian di dalam fikih mereka bermadhab Syafi'i. Kemudian juga mereka adalah pengikut ahli tasawuf, sama seperti mayoritas kaum muslimin yang ada di muka bumi ini, seperti di Mesir dan tempat-tempat yang lain di Syam. Pada abad ke-8 Hijriah, kita mengenal seorang ulama namanya Abdullah bin As'ad al-Yafi'i. Abdullah bin As'ad al-Yafi'i ini pengarang kitab Mir'atul Jinan yang kita kenal. Beliau seorang ulama yang tinggal asalnya dari Yafi'. Yafi' ini merupakan tempat yang ada di Yaman juga, provinsi Yafi' namanya. Kemudian beliau hijrah ke Mekah, tinggal di Mekah. Bertemu dan berkumpul dengan para ulama di situ. Pernah suatu saat beliau mengirim putranya Abdurrahman untuk berkunjung ke Hadramut. Sesampainya di Hadramut, berjumpa dengan kaum salihin, berjumpa dengan para ulama yang ada di Hadramut, beliau pulang ke Makkah, maka dikelilingin oleh para ulama-ulama yang ada di Makkah. Mereka semua berkumpul ingin mengetahui kabar apa yang beliau dapatkan di Hadramut. Maka beliau menyampaikan syair yang terkenal. Marartu biwadi Hadramut musallima fa alfaitu mubtasiman rahba alfaituhu min jabahatil ula
akabira la yalqawna syarqan wala gharba. Saya lewat di lembah Hadramut, saya temukan di situ para ulama-ulama yang menyambut dengan hangat. Akabir, la yalqawna syarqan wala gharba, yang tidak ditemukan di barat maupun di timur. Itu keutamaan para ulama yang ada di Hadramut. Subhanallah, salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dhahara fikumul fitan fa'alaikum bi aqsal Yaman." Bila mana terjadi fitnah di antara kalian, maka hendaknya kalian berada di ujung Yaman. Nah, para ahli hadis mengatakan yang dimaksud dengan aqsal Yaman itu adalah Hadramut. Nah, alhamdulillah, Yaman sempat mengalami kekacauan beberapa tahun terakhir ini akibat daripada Arab Spring atau Rabiul Arabi disebutnya. Akan tetapi secara khusus Hadramut itu tidak terdampak dalam hal yang berkaitan dengan keamanan. Secara ekonomi terdampak, tapi secara keamanan alhamdulillah mulai dari 2014 ketika terjadi konflik di Yaman, Hadramut tidak terpengaruh, tetap aman, tetap baik, tetap belajar mengajar masih kondusif, para ulama terus mengajar. Nah, itu Hadramut. Tarim secara khusus memiliki keistimewaan karena dihuni oleh para habaib. Mereka adalah leluhur daripada penyebar Islam di Indonesia. Wali Songo itu berasal dari Hadramut. Jadi pada abad ke-4 Hijriah, tepatnya pada tahun 345 Hijriah, ada seorang daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Imam Ahmad bin Isa bin Muhammadin Najib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Basra menuju Hadramut. Beliau tinggal di situ. Nah, dari beliaulah nanti lahir para ulama, para habaib, para aulia. Di antara keturunan beliau ada yang bernama Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad sahibul Marbat bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nah, yang dikenal dengan Al-Faqihul Muqaddam. Kebanyakan para habaib itu keturunan beliau ini. Kemudian yang kedua, paman beliau, Alwi Ammul Faqih disebutnya. Alwi ini punya anak namanya nanti Abdul Malik. Abdul Malik punya anak namanya Abdullah yang hijrah dari Qasam dekat kota Tarim menuju India. Nah, dari situlah nanti keturunan beliau melahirkan para dai-dai yang menyebarkan Islam di Nusantara yang kita kenal dengan Wali Songo. Di samping para ulama begitu banyak di kota Tarim, di Hadramut secara umum, dari masa ke masa, sejak saat itu, sejak hijrahnya Al-Muhajir, makanya disebut dengan Al-Muhajir karena beliau berhijrah, sampai hari ini tradisi-tradisi baik di dalam keilmuan, di dalam tazkiyah, ataupun di dalam dakwah, itu tersebar dari negeri tersebut. Ada sebuah penelitian, ada sebuah kajian. Seorang ulama berasal dari Mesir, tinggal di Libanon. Namanya Amir Shikib Arsalan. Dr. Amir Shikib Arsalan. Pada abad yang lalu. Beliau menulis kitab Hadir Alamul Islami yang menerangkan tentang peradaban Islam mulai dari Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam sampai di masa beliau. Itu menerangkan tentang perkembangan Islam secara umum di berbagai negara, di Afrika, di Asia, bahkan di Eropa. Kemudian beliau membagi tentang tersebarnya Islam itu menjadi tiga bagian. Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, serta tabi'in dan tabi'it tabi'in. Di mana itu? Di sekitar Asy-Syarqil Awsat atau di Timur Tengah, mulai dari negeri Arab menyebar terus sampai ke Afrika, ke Mesir dan seterusnya. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, ternyata Islam juga tersebar sepertiga. Itu yang menyebarkan adalah abnaul muhajir, anak-anak daripada keturunan al-muhajir. Yaitu tersebarnya Islam di Nusantara, di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Thailand, bahkan di Filipina itu dulu tersebar Islam melalui orang-orang yang berhijrah dari Hadramut, keturunan Imam al-Muhajir. Kemudian itu juga bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga di Afrika. Di Afrika, di sekitar Afrika Timur, itu mulai dari Somal dan menyebar bahkan sampai ke Juzurul Qomar, bekas jajahan Prancis dan tempat-tempat yang lain. Itu juga tersebar Islam melalui para ulama-ulama yang berasal dari Hadramut. Sehingga sampai hari ini banyak keturunan-keturunan ulama Hadramut yang berada di Afrika. Ada keluarga Jamalul Lail, ada keluarga Syekh Abu Bakar bin Salim, ada keluarga As-Segaf. Semuanya berada di Afrika. Baru sepertiga berikutnya itu disebarkan oleh para ulama secara umum. Bukti nyata kita saat ini menyaksikan bahwasanya Indonesia merupakan negeri dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Itu yang berkaitan tentang sejarah Kota Tarim. Adapun perguruan atau institusi pendidikan yang ada di Tarim, itu yang masih eksis saat ini. Ada beberapa lembaga-lembaga pendidikan. Yang paling tertua adalah Rubat Tarim, yang diasuh dulunya oleh Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, yang terkenal dengan keberkahannya. Kemudian setelah itu ada Darul Mustafa, yang diasuh oleh Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, tempat kami belajar. Kemudian juga di situ ada Jami'ah Al-Ahqaf, sebuah universitas yang sampai saat ini semuanya berada di Tarim. Al-Ahqaf ini ada di Mukalla dan ada yang ada di Tarim. Untuk syariah, jurusan syariah wal qanun, di mana kebanyakan mahasiswa Indonesia belajar di situ, ditempatkan di kota Tarim. Di samping banyak lembaga-lembaga yang lain, ada Madrasah Al-Idrus lil Qiraat, ada Madrasah Al-Ghanna, ada Madrasah Darul Faqih, ada Madrasah Ribat Al-Qaum. Saat ini juga ada Al-Ilmun Nafi, ada Darul Hadis. Ada Darul Hadis. Darul Hadis ini ada dua, ada Darul Hadis yang diasuh oleh Dr. Alwi bin Hamid bin Syahab, dan ada Darul Hadis yang diasuh oleh Syekh Yashir Asy-Syuhairi, seorang qadhi yang ahli di dalam ilmu hadis dan banyak menyimpan sanad-sanad para ulama dari berbagai penjuru dunia. Nah, itu yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang ada di situ. Subhanallah, banyak. Mungkin untuk Timur Tengah, Yaman ini terbesar kedua setelah Mesir. Ada sekitar 4.000 santri yang ada di Hadramut, dan kebanyakan ada di kota Tarim. Meskipun nanti ada di Mukalla, ada di Siwun tempat
Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu ada rubat, ada pesantren. Juga di situ ada Darul Ibtihaj, karena juga banyak para ulama-ulama yang ada di kota Siwun. Siwun perjalanan sekitar setengah jam dari Tarim, dan bandara ada di situ. Bandara ada di situ. Itu yang berkaitan dengan lembaga-lembaga yang mungkin kita bisa belajar di sana. Adapun kalau berbicara tentang sanad keilmuan, termasuk salah satu sanad yang dijaga di Hadramut. Kita tahu bagaimana keutamaan memiliki sanad keilmuan ini. Kalau Syekhul Buti pernah mengatakan tentang hal yang berkaitan dengan barometer, penentuan di dalam menentukan kebenaran. Yang pertama, in kunta naqilan fasihhah, wa in kunta mudda'iyan fad-dalil. Jika kalian memberi sebuah informasi yang berkaitan tentang hal yang sifatnya informatif, maka harus diverifikasi kebenarannya. Bagaimana memverifikasinya? Adalah dengan sanad. Makanya Al-Imam Abdullah bin Mubarak misalnya mengatakan, al-isnad minad din, laula al-isnad laqala an-nasu sya'a man sya'. Sanad itu bagian daripada agama. Seandainya bukan karena agama, niscaya orang akan seenaknya berbicara dengan atas nama agama. Sebagaimana Ibnu Sirin, seorang tabi'in yang mulia, juga pernah mengatakan, al-ilmu dinun fanduru amman ta'khudhu dinakum. Ilmu itu adalah agama, di mana engkau mendapatkan agama. Dari mana engkau mendapatkannya. Nah, ini pentingnya sanad. Makanya nanti di dalam madrasah Hadramut secara umum, hal ini menjadi hal yang sangat penting. Sehingga para ulama senantiasa berguru kepada orang yang memang kredibel di dalamnya. Bukan hanya secara keilmuan, tapi juga diperhatikan secara kesalihan. Secara suluk, bagaimana dari guru ke guru sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama yang hidup sekitar 100 tahun yang lalu, Al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Beliau punya kitab namanya tentang sanad ini, Al-Iqdul Yawaqid. Al-Iqdul Yawaqid menerangkan tentang sanad beliau ke berbagai disiplin ilmu, sampai kepada para pengarangnya, bahkan sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para muslimin dunia, orang-orang yang memiliki, yang mempunyai perhatian terhadap sanad, ini banyak di antara mereka yang mengambil sanad-sanad daripada keluarga Bani Alawi yang berasal dari Hadramut. Mulai dari seperti Imam Abdul Hayy Al-Kattani, Syekh Yasin Al-Fadani, Muslimin Dunya, dan ulama-ulama kontemporer saat ini hampir semuanya menyambungkan sanadnya kepada para ulama-ulama yang ada di Hadramut. Nah, itu sekilas tentang sanad yang alhamdulillah juga berkembang dan menyebar termasuk ke negeri kita Indonesia ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengantar bagi kami yang berkaitan tentang belajar di Hadramut. Mudah-mudahan teman-teman bisa ada yang tertarik untuk belajar di Hadramut. Insya Allah teman-teman dari Rehlata akan memfasilitasi. Demikian dari kami, mohon maaf bila mana ada kesalahan. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.